Pernah lihat tulisan kayak gini? Kira-kira dari sudut pandang ilmu psikologi, ini bener nggak sih? Kalau ditanya bener atau enggaknya, ya jelas bener-bener aja gitu ya. Karena ini yang dirasakan secara langsung sama orang-orang di luar sana. Tapi juga banyak yang mengeluh, ya mungkin dari pasien-pasien saya saja ya. Sudah ngelakuin healing, sudah punya uang banyak, sudah diajakin jalan, sudah staycation, sudah apa. Tetap aja masih stres. Tetap aja masih tingkat stres levelnya itu tinggi, kecemasannya tetap tinggi, tingkat depresinya tetap tinggi, padahal sudah punya sesuatu yang ditulis di sini. Udah disuruh jalan oke, sudah punya uang oke, sudah staycation oke, tetap aja nggak bisa. Nah, gini loh, kalau kita ngomongin solusi jangka pendek, ketika orang stres, orang sering bilang, coba dikasih uang, coba dikasih kerjaan, coba dikasih jalan-jalan, pasti nanti stresnya hilang. Iya, saat itu. Karena mungkin dengan uang dia bisa membeli tempat atau membeli sesuatu yang membuat dia senang pada saat itu. Atau ketika kita stres, kita keluar rumah, kita jalan-jalan, oke, selesai saat itu stresnya. Tapi kenapa alasannya? Kenapa orang lagi stres kok disuruh tarik nafas lalu hembuskan? Yaitu kita latihan pernafasan atau breathing technique, breath work gitu ya. Jadi alasannya adalah karena tubuh kita itu perlu dibiasakan kembali dalam kondisi default. Kondisi default di mana kita itu antara simpatik dan parasimpatik nervous system itu bisa switch dengan benar. Kalau orang yang stresnya itu sudah kronis, sudah parah, sudah terlalu lama, itu bisa semakin parah, bisa dalam bentuk depresif, cemas, bahkan sampai gangguan mental yang lain-lain dari awalnya itu stres, bahkan sampai sakit secara fisik. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk switch balik dari sistem syaraf simpatik yang dimana kita selalu wired and tired gitu ya, selalu waspada, selalu gak bisa tenang, selalu cemas, selalu stres, selalu tegang. Itu dirasain semua, kayak belakang kepala kita selalu tegang, mata kita gak bisa berhenti tegang, otot kita sakit semua, kita sering sakit, mungkin sakit pencernaan kayak GERD, kita sering sakit otot, mudah cedera, dan lain sebagainya gitu ya, karena stres. Karena nggak gampang untuk switch itu balik lagi ke dari sistem syaraf simpatik ke parasimpatik itu. Nah, cara yang paling mudah untuk mengembalikan istilahnya itu homeostasis atau keseimbangan kembali adalah untuk melatih lagi pernafasan kita. Karena pernafasan kita itu adalah gerbang pertama di mana kita bisa langsung tahu apakah orang ini stres atau tidak. Orang yang cenderungnya itu stres, apalagi yang sudah kronis, itu nafasnya pendek-pendek. Kecuali kalau orang ini memang punya gangguan pernafasan atau gangguan paru-paru ya, gitu ya, karena dia merokok atau karena dia punya sakit gitu. Tapi kalau dia nggak punya seperti itu dan nafasnya pendek-pendek, ini sudah hampir bisa dipastikan bahwa orang ini stres. Orang nafas itu biasanya pelan dan cukup elastis gitu ya, perutnya naik, dadanya naik, mengembang dengan baik gitu ya, dan pelan. 1 menit itu mungkin ada yang nafasnya 4, ada yang nafasnya 6 kali, ada yang nafasnya 8 kali. Satu tarikan nafas sampai selesai itu bisa sampai, berarti kalau 4 detik tarik, 6 detik keluarkan, masing-masing 1 detik tahan-tahan, ya paling enggak 12 detik 1 kali tarik. Artinya 1 menit itu bisa cuma 5 kali. Tapi kalau orang yang stres berat, 1 menit itu nafasnya bisa sampai 20 kali ke atas. Jadi nafasnya itu kayak gitu, kayak cepet banget. Nggak elastis, nggak pelan gitu ya. Jadi kadang kita bisa memperbaiki cara kita merespon terhadap stres dengan gerbang pertama itu, yaitu dengan tarikan nafas.
Dengan tarikan dan hembusan nafas itu kita atur lagi, kita gunakan mindfulness di mana kita benar-benar tahu, oh ini aku nafasnya kecepatan. Sekarang kita kurangi. Oh ini aku sedang stres. Coba kita atur lagi. Kalau kita lakukan ini, kita bisa memperbaiki stres kronis itu jangka panjang. Ya, kalau kamu cuma mau jangka pendek yang dampaknya itu cuma beberapa jam atau beberapa hari, ya ini caranya. Kasih duit, ajakin jalan, tarik tunai gitu ya. Ya cuma berlaku ketika saat itu aja. Tapi ketika kamu lakuin teknik tadi, mindfulness, latihan pernafasan, kemudian ada konseling, ada pelepasan emosi, mungkin ada beberapa psikoterapi untuk meredakan stres, penyebab stresnya misalnya, atau ada masalah keluarga, ada masalah pernikahan, ada masalah berpasangan, masalah pekerjaan, apapun itu masalah penyebab stresnya, akar masalahnya juga harus diselesaikan. Itu untuk jangka panjangnya. Sehingga ini menurut saya untuk terakhir, untuk kalimat seperti ini, ya menurut saya, ini adalah pemikiran orang yang menurut saya terlalu dangkal pemikirannya. Atau orang ini ya membuat ini hanya untuk bercandaan, ya terserah gitu ya. Tapi menurut saya ini dangkal sekali. Dangkal, tidak akan menyelesaikan masalah. Saya sudah lihat ratusan bahkan ribuan orang yang kalau dikasih sesuatu yang membuat dia meredakan stres pun, itu nggak akan berdampak lama. Percuma. Karena dia tidak memperbaiki dari dalam. Gitu loh. Ya. Tapi ya terserah kalian lah ya. Kalau kalian percaya seperti ini, kalian mau menghujat saya ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menjelaskan secara psikologis, secara sistem, kita percaya bahwa fisiologis itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam psikologis juga. Ya, semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Jangan lupa bernafas. Oke?